Kawan saya ngajar di sekolah. Mohon maaf kalau tidak layak ini cerita. Ngajar di sekolah, nangkap HP anak SMP, dibawa ke kantor. Karena nggak boleh main HP. Jangan main HP ketika belajar. Dibawa ke kantor, diperiksa. Maaf. Isi HP itu film porno saja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda peduli pada pengajian. Kak Bupati bertanya kepada anaknya, nanti Ustadz Somad hadir tausiah ulang tahun ke-19 Waikanan, kamu pulang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pulang? Udah jumpa Ustadz Somad di Universitas Brawijaya. Ternyata pekan lalu saya di Unibrau, anak Pak Bupati hadir mendengarkan pengajian di Universitas Brawijaya. Anak muda peduli pada pengajian. Hari gini orang tua tak peduli pengajian. Saya pernah diundang di salah satu kampung. Apa pesan dari panitia? Tolong Ustadz sampaikan kenakalan orang tua. Dia bilang ini salah tulis kalian ini. Kok kenakalan? Memang yang nakal orang tua Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Mereka tinggal di kampung, nanti habis motong karet dijual ke kota. Setelah jual, dia masuk ke diskotik di kota. Serius nih saya? Iya Pak Ustadz. Mereka mabuk dugem dulu, habis itu baru pulang kampung. Kenapa? Alasannya masa muda nggak bahagia. Akhirnya mereka mencari kesenangan, maaf, bahkan sampai pada perbuatan zina, habis itu pulang. Jadi judulnya kenakalan orang tua. Na'udzubillah. Tapi di Waikanan yang muda hadir pengajian, yang tua juga hadir. Ini anak-anak muda yang sekarang kelas 1 SMP. Kalau dia kena narkoba, kalau dia kena lem, sekarang kelas 1 SMP 3 tahun. Habis itu SMA 3 tahun. Habis itu S1 3 tahun. Sekarang 2028 dia sudah menjadi pegawai Pemko, Pemda, Pemprov. Setelah itu yang tidak lulus, boleh jadi dia akan pegawai di perusahaan. Boleh jadi dia akan menjadi anggota legislatif 10 tahun dari sekarang. Yang sekarang SMP, jangan khawatir, mereka akan jadi orang di masa akan datang. Yang dikhawatirkan adalah sekarang dia sudah rusak. Kalau sudah kena narkoba, na'udzubillah. Alhamdulillah, tadi malam bisa duduk bersama dengan Bapak BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya dibawa beberapa kali oleh BNN dari unsur agama. BNN itu isinya 3. Pertama dari kepolisian, undang-undang. Yang kedua dari kesehatan, ibu dokter. Yang ketiga agama, Ustadz Somad. Yang pertama bicara undang-undang. Bila Anda mengedarkan ini akan masuk penjara sekian tahun. Bila melanggar undang-undang narkoba akan masuk penjara sekian tahun. Bila Anda menjadi pelanggaran internasional akan ditembak mati. Selesai BNN, polisi. Habis itu dokter ngomong, bila ini kamu pakai nanti akan rusak, gila, sakit, mati. Pokoknya sakit, gila, mati. Yang tadi ngomong penjara, tembak, mati. Yang dokter gila, sakit, mati, tinggal saya. Mungkin mereka berharap saya ngomong enak, marilah kita bersabar, pecandu narkoba masuk surga. Saya mau diminta, gimana Pak Ustadz? Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya, dipancung kepalanya. Lebih ngeri juga Ustadz. Mari kita selamatkan anak-anak muda. Save our children. Selamatkan anak-anak kita semua. Anak-anak tadi subuh di pintu tegak berdiri menyalami saya. Anak-anak kecil tahu Ustadz, luar biasa. Dari mana anak-anak itu kenal sama Ustadz? Karena bapak ibunya dengar ceramah. Betul? Kalau bapak ibunya nggak dengar ceramah, dari mana dia tahu Ustadz? Saya pernah ketemu anak-anak di salah satu kota. Ustadz, salaman sama saya. Terus mereka minta foto. Apa? Saya bilang, di HP mama banyak video Ustadz. Bertanya, bapakmu tahu? Tahu Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya pasti tahu pengajian. Anak Pak Bupati izin sekolah hari ini,
Bu, saya besok izin ya nggak masuk sekolah. Kenapa? Mau dengar ceramah Ustadz di Waikanan, Lampung. Ceramah Ustadz Somad kan bisa ditonton di YouTube. Ngapain kamu mesti libur? Mau salamannya gimana, Bu? Iya juga ya. Akhirnya ibu ngasih izin. Sebetulnya salaman bisa dari jauh, foto yang tak bisa. Foto salaman, diambil gambar, dicetak, ditempel di dinding. Sekarang dia mungkin kelas 6 SD, 10 tahun lagi dia akan S1, dia akan menikah. Foto kecilnya itu akan dia lihat. Ini foto aku 10 tahun yang lalu dengan Ustadz Somad. Mama, ayah, ini gambar Ustadz Somad dulu kan? Iya. Mana Ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi kenangan itu sampai mati, anaknya akan bertanya, cucunya akan melihat, oh ternyata nenek kami dari kecil sudah suka pengajian. Itu pendalaman agama luar biasa. Jangan pernah sepelekan anak-anak muda. Anak-anak muda kita harus dibawa tablik akbar. Mereka minta ustadznya bagaimana? Ustadz, pengurus masjid ini komplain, kenapa anak muda nggak mau datang? Tanya, kenapa mereka nggak datang? Tanya, coba tanya. Jangan dimarahi. Anak muda ke masjid. Gak bisa, tanya dulu, ajak dia dialog. Anak-anak muda sini, kenapa nggak mau ke masjid? Kami nggak mau ke masjid Pak Ustadz, takut kenapa? Ustadznya ceramah sedikit-sedikit neraka. Oh gitu, iya. Tolong carikan ustadz yang tidak terlalu serius, jangan cerita neraka aja. Cerita masalah pengalaman cari jodoh, gimana sakitnya meninggalkan mantan. Maka diundanglah Ustadz Felix Xiao. Judulnya apa? Udah putusin aja. Diundanglah Ustadz Salim Afillah. Judulnya apa? Buanglah mantan pada tempatnya. Menarik bagi mereka. Nah, nanti buat khusus kajian anak muda Waikanan, menghadirkan ustadz-ustadz muda. Kami pernah undang Ustadz Muzammil Hasballah. Penuh masjid, anak muda semua isinya. Tidak ada orang tua. Karena orang tua nggak kenal Ustadz Muzammil. Diadakan lagi acara di Tanah Lapang, penuh. Yang diundang Imam Masjid Salman ITB Bandung. Dia adalah Ustadz Hanan At-Taqi. Masya Allah, 6.000 anak muda memenuhi Tanah Lapang. Padahal di malam yang sama, artis India dari Antv sedang datang. Sunyi, tinggal mak-mak aja yang nengok India. Anak muda semuanya ke tempat artis. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu anak muda ini buatkan kajiannya khusus anak muda, pengajian pagi Ahad, sholat subuh berjamaah. Hadirilah tablik akbar pengajian anak muda subuh Ahad, bahaya narkoba. Jamaahnya anak muda saja. Penceramahnya 3, Ustadz, dokter puskesmas dengan Pak Kapolres. Nanti Pak Kapolres akan menjelaskan. Sebelum ceramah Pak Kapolres cabut pistol, letakkan di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya takut, kencing pun takut. Ustadz, kenapa dibuat subuh Ahad? Ahad hari libur. Kenapa dibuat subuh? Karena mengajak mereka membiasakan sholat subuh berjamaah. Kenapa Bapak polisi dihadirkan? Biar mereka tahu, ini loh nak, Pak polisi aja sholat subuh. Pak Dandim hadirkan. Ini loh nak, Pak Dandim aja sholat subuh. Makanya kadang kita bangga, polisi hadir, Dandim hadir, tentara datang, TNI ikut. Makanya ibu-ibu yang suaminya nggak sholat, kasih tahu sama anak, lihat itu, lihat itu. Polisi hadir, tentara hadir. Bapakmu baru jadi hansip, udah nggak hadir. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Ini penting, karena anak muda ini perlu tokoh. Mereka ingin tokoh. Kalau yang dihadirkan di depan ustadz, salah ustadz. Saya nggak mau lah jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Maka jangan ustadz aja, hadirkan di situ. Dokter. Nih kalian kalau mau jadi dokter, nih contohnya. Mau jadi tentara, nih contohnya. Mau jadi polisi, nih contohnya. Mau jadi bupati, nih contohnya. Mereka ini berhasil semuanya karena berhasil manajemen waktu diarahkan oleh orang tua. Saya untuk nanya-nanya nggak mau. Tak mau saya tanya bapak kerjanya apa, saya hanya mendengar saja. Assalamualaikum Ustadz Somad, saya orang tuanya Pak Bupati, saya ini guru. Istri saya juga guru. Oh, baru saya ambil kesimpulan. Seorang bapak yang guru
digugu dan ditiru, ditambah seorang ibu yang guru, digugu dan ditiru, ketemu bapak yang guru, ibu yang guru, lahirlah anak-anak yang insya Allah berhasil di masa akan datang. Amin. Nih, kita perlu belajar. Maka kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, carilah guru sebagai istri kalian. Adapun yang sudah nikah, cukup itu aja jaga. Jangan pulang dari sini, mama, nampaknya aku harus cari guru. Karena guru itu sabar. Guru itu kan selalu sabar. Dia ulangi sekali lagi, ulangi sekali lagi, kan gitu. Kalau polwan enggak, kalau tidak awas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohon, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Maka bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, terbalik Pak Ustaz, oke, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik akan melahirkan anak-anak muda yang baik, insya Allah. Jaga ini anak muda. Kawan saya ngajar di sekolah, mohon maaf kalau tidak layak ini cerita. Ngajar di sekolah, nangkap HP anak SMP, dibawa ke kantor karena nggak boleh main HP. Jangan main HP ketika belajar. Dibawa ke kantor, diperiksa. Maaf, isi HP itu film porno saja. Dipanggil anak itu, kamu download ini? Enggak pak, punya papa. Ini kan anak-anak ini rusak karena orang tuanya rusak. Ibu-ibu nelpon saya tengah malam jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, salah sambung. Nelpon lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Iya, ada apa? Jangan kuat-kuat, nanti dengar istri saya. Suami saya sedang di ruang tamu sekarang Pak Ustaz. Ngapain dia di ruang tamu? Pesta narkoba sama PSK. Saya dengan anak-anak di kamar berdoa. Ini mau jadi apa rumah tangga seperti ini? Maka bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya tadi malam masih mengambil air, memercikkan ke wajah, ngajak sholat tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mereka pun sholat tahajud. Usolli sunnat tahajud rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Apa kata mertua di sebelah? Masya Allah mah, nggak salah milih mantu kita. Coba dengar bacaan Qur'annya. Iya ya. Mereka pun keluar melihat pintu kamar terbuka. Mereka tengok, rupanya TV belum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak muda, sekali lagi anak muda, rijalul ghad, anak muda akan datang, subhanul yaum, anak muda hari ini. Ini yang berada di sini anak muda semua. Malah saya terasa tua di wai kanan ini. Ustadz lahir tahun berapa? 77. Oh, saya lebih setahun Ustadz. Saya sangka 76, rupanya 78. Udah tua rupanya saya. Selama ini tertipu oleh Samsung. Setiap kali jamaah selfie saya lihat 27 kata Samsung. Rupanya udah tua. Yang di bawah kita jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi orang-orang hebat. Mereka semua anak-anak muda yang masa lalunya pasti terjaga. Kita jaga anak-anak muda kita. Insya Allah di masa akan datang negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.